pembelajaran dan ada metode pembelajaran. Kalau kita mau belajar jam. Nah, kalau pakai diagram dia kira-kira begini. Yang paling luar, yang paling besar ini model. Yang paling luar itu model. Ada lingkaran yang di dalamnya itu pendekatan. Jadi pendekatan biasanya cakupannya itu lebih sempit dibanding model. Nah, di dalam pendekatan itu ada metode. Jadi kalau kita bikin 3 lingkaran begitu, lingkaran paling dalam itu metode, lingkaran keduanya adalah pendekatan, dan lingkaran paling luar adalah model. Nah, jadi ini bukan kurikulum, bukan kurikulum. Dan apakah benar bahwa pendekatan deep learning ini bisa diterapkan di kurikulum manapun? Bisa. Kita semua sepakat bahwa bisa. Nah, adakah yang bisa menyebut salah satu prinsip yang harus diterapkan pada pembelajaran deep learning? Satu saja prinsip. Oke, Mama? Menyenangkan. Oke. Oke. Menyenangkan ya. Salah satu prinsip yang ada di deep learning adalah menyenangkan atau joyful learning. Oke, yang kedua ada yang disebut Mindful. Oke, Kak. Mindful berkesadaran. Oke, mindful learning atau pembelajaran yang berkesadaran. Pembelajaran berkesadaran. Yang ketiga apa? Ya. Pembelajaran bermakna. Oke. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, meaningful learning. 3 prinsip itu yang harus diterapkan dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, kalau biasanya disebut berurutan, mindful, meaningful, kemudian joyful. Ini bukan urutan ya. Jadi bukan ketika saya mengajar, oke, saya akan mindfulnya dulu, terus baru meaningful, nanti belakangan baru joyful. Tidak. Bukan urutan itu bukan urutan. Oke. Nah, adakah yang dengan senang hati ingin menyampaikan apa ciri utama dari mindful learning? Ciri utama dari mindful learning. Masih ingat? Oke, kita dengarkan. Nah, mindful learning itu ciri utamanya Melibatkan murid dan menjawab kebutuhan murid. Oke. Ciri utamanya adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk melibatkan peserta didik itu kan yang biasa kita sebut sebagai pembelajaran yang aktif partisipatif. Aktif partisipatif atau kalau istilah umum yang biasa dikenal di bahasa Inggris itu student centered learning. Student centered learning. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu subjek, bukan objek pembelajaran. Dia yang utama. Sederhananya begini, kalau mau bilang mau memaknai itu student centered learning itu, gampangnya lihat ketika pembelajaran yang berlangsung, yang paling capek siapa? Murid. Ketika yang paling capek adalah murid, maka kita akan bilang sudah benar ini student centered learning. Tapi kalau dalam pembelajaran yang heboh adalah gurunya, yang capek adalah gurunya, kita akan bilang ini teacher centered learning. Jadi untuk mengukur pembelajaran saya sudah aktif, partisipatif atau tidak, sudah mindful atau tidak, kakak rasa saja. Kalau kakak dicapai dari anak-anak, berarti belum. Anak-anak yang harus didirilah. Karena apa? Mereka yang harus belajar. Kita fasilitator. Jadi itu ciri utama dari mindful learning. Pembelajarannya harus melibatkan peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka, itu yang kita sebut pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi kan ada di 3 aspek. Nah, masih ada yang ingat? Ingat dong. Oke, mana?
salah satunya gaya belajar peserta didik. Oke. Salah satu aspeknya adalah gaya belajar. Apalagi berdiferensiasi di konten. Oke. Proses, dan yang ketiga adalah berdiferensiasi di produk. Iya. Berdiferensiasi di konten itu terkait dengan kesiapan belajar, kesiapan belajar. Kalau hari ini saya akan ajarkan past tense, pastikan dia sudah mengerti simple present tense. Karena percuma mengajarkan past tense kalau yang simple present tense-nya belum. Oke. Hari ini saya ajarkan perpangkatan, pastikan dia sudah bisa perkalian. Kalau dia belum bisa perkalian, percuma. Kalau hari ini saya akan meminta dia untuk menulis doa atau khotbah, menulis khotbah tentang pengampunan, pastikan dia sudah tahu pengampunan itu apa. Iya. Kalau hari ini saya minta Nana untuk menulis khotbah tentang pengampunan, pastikan dia sudah tahu pengampunan itu apa. Tidak khotbahnya kemana-mana. Kita hanya berharap cepat amin. Ya. Oke, itu berdiferensiasi di konten. Kalau berdiferensiasi di proses, ini berkaitan dengan gaya belajar, yang kita kemarin sudah bahas, ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kita tidak perlu bahas lagi. Kemudian berdiferensiasi di produk, ini berkaitan dengan minat. Misalnya, setelah diskusi, biasanya atau umumnya kita minta anak berdiri di depan sini, perwakilan kelompok bacakan hasil diskusi. Semua begitu. Padahal tentu anak itu suka prestasi dengan cara begini. Bisa dengan bikin dalam bentuk TikTok, bermain peran, video singkat, mungkin lagu, puisi, poster, komik. Itu kan berdiferensiasi di produk. Berdiferensiasi di produk. Berdiferensiasi di produk bisa juga misalnya guru bahasa Indonesia meminta anak untuk menulis teks prosedur. Kalau biasanya kita tulis teks prosedur cara membuat alat penyaringan air sederhana. Misalnya begitu prosedur membuat alat penyaringan air sederhana. Bagi yang minat jadi IPA, dia akan dengan senang hati membuat. Tapi yang tidak minat bagaimana? Atau coba tulis prosedur menari jaki. Bagi yang suka menari itu menyenangkan, bagi yang tidak suka itu sesuatu yang mendukakan hati. Nah, kenapa tidak? Bikin teks prosedur, boleh menari, boleh cara menggiring bola, boleh menanam tomat, membuat telur dadar, apa bla 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 bla. Intinya yang saya nilai itu teks prosedurnya. Nah, bukan soal bikin apanya, tapi teks prosedur. Itu di mindful learning. Kalau di meaningful learning, adakah yang bisa menjelaskan apa ciri utamanya? Ciri utama dari meaningful learning itu adalah yang pertama kolaborasi, kemudian juga kontekstual. Artinya sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada siswa tersebut. Makasih tepuk tangan untuk Ibu Ika. Ibu Ika. Kemarin sesuatu apa lagi saya lupa. Ya, jadi yang pertama ciri utamanya adalah pembelajarannya kontekstual, bukan yang kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ini kolaborasi lintas topik atau bahkan lintas market. Bisa lintas topik atau bisa lintas market. Komprehensif istilah besarnya. Itu yang meaningful learning. Nah, kalau yang joyful learning, apa ciri utamanya? Materi tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jadi, guru menyampaikan manfaat dari materi yang akan dipelajari sehingga siswa
siswa murid termotivasi untuk belajar. Ya, apa manfaatnya supaya si siswa itu termotivasi dalam belajarnya. Oke. Saya ingin kita punya pemahaman yang sama bahwa ini barang bukan barang baru, bukan barang yang baru sama sekali. Selama ini mungkin Bapak Ibu sudah lakukan, bukan mungkin, pasti sudah lakukan. Penamaannya yang sekarang disebut. Dan di era ini kita sudah punya kurikulum merdeka. Kalau pertanyaannya apa hubungannya dengan deep learning? Apa hubungannya dengan deep learning? Apakah mereplace, menggantikan semua yang kita sudah pelajari di kurikulum merdeka atau tidak? Tidak sama sekali. Tapi lebih memperkaya, dan dalam tanda petik kita dipaksa untuk melakukan 3 prinsip ini ketika ada dalam pembelajaran. Jadi hanya memperkaya yang sudah ada. Nah, salah satu yang juga diminta di deep learning adalah pembelajaran yang yang menolong anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi, higher order thinking, skill, yang HOTS. HOTS kalau kita pakai taksonomi Anderson, yang merupakan pembaruan dari taksonomi Bloom itu kan dari C4 sampai dengan C6. Menganalisis, mengevaluasi, Mencipta. Kalau mengingat, memahami dan menerapkan itu termasuk yang LOS. Yang HOTS itu mulai dari C4. Tetapi jangan melupakan yang C1 sampai C3. Maksudnya Anda baru akan bisa ke C4 kalau C1, C2 itu dan C3 sudah beres. Kalau tidak kita nanti di awan-awan saja. Ya. HOTS kayak begitu. HOTS itu bukan hanya soal membuat pertanyaan HOTS, tapi pembelajarannya juga HOTS. Tidak fair kalau soalnya HOTS sementara pembelajarannya tidak HOTS. Tidak fair. Kalau mau bikin soal HOTS yang diujikan, maka pastikan pembelajarannya juga. Teori sederhananya kan judulnya ulangan, toh? Dari kata ulang. Kalau mengulang sesuatu yang kita tidak pernah bikin, tidak pernah bikin tapi suruh ulang apa? Oke, baik. Kita sudah ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin. Semoga ini bukan hanya soal teori ya. Dan teori semua orang bisa bikin. Baca buku gampang lah, ngomong-ngomong gampang. Tapi yang paling penting adalah terapkan di kelas. Tidak usah jadi tiba-tiba mujizat semua harus jadi baik satu kali. Hari ini perbaiki satu, kalau sudah makan kita satu. Istiqomah Yang penting itu istiqomah. Konsisten. Supaya kita lebih ingat, silakan ulang yang tadi 3 prinsip itu. Ciri-cirinya apa? Kita tangga berdua. Gantian bercerita. Yang mindful learning itu cirinya apa? Meaningful itu cirinya apa? Joyful itu cirinya apa? Ayo, mulai. Mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Kita akan ingat sampai dengan 80%. 80%. Kalau mau lebih dari itu, lakukan. Itu bisa ingat sampai 90%. Jadi ini berharap dengan mengulangi yang kita sudah pelajari, Bapak Ibu sudah ingat 80%. Ya, walaupun umur 50-an ke atas kadang agak berat, tidak apa-apa. Oke, kita skenario-nya begini hari ini. Saya akan tambahkan 1-2 metode lagi. Setelah itu, saya akan demokan bagaimana cara membuat modul ajar
versi cepat dan mudah. Oke. itu Kemudian Bapak yang Ibu coba berlatih bikin satu modul ajar sederhana. Bikin satu modul ajar sederhana. Tadi saya sudah di ultimatum, pokoknya setengah 3 apapun yang terjadi berhenti. Jam 3 ya. Jam 3 itu apapun yang terjadi berhenti. Jadi sebelum jam 3 kita sudah harus beres buat modul ajar sederhana. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Bukan pakai cat di GPT ya. Bukan cat. Oke. Ya, ada yang mau konser? Boleh. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Yandri. Saya dalam perjalanan selama ini di kurikulum Merdeka ini itu ada satu proses pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Yang kemarin Bapak ada jelaskan salah satu ciri dari mindful learning. Itu kan berdasarkan kebutuhan siswa yang dipeta berdasarkan tipe belajar yang ada 3 ya. Tapi dalam proses pembelajaran saya itu bingung karena di dalam suatu kelas rombong belajar itu ada tipe-tipe siswa dengan cara belajar yang 3 model itu. Sementara kita harus melaksanakan bersamaan. Nah itu yang saya bingung, Pak. Bagaimana melaksanakan 3-3-nya dengan tipe yang berbeda bagi siswa yang ada itu, Pak? Di saat yang bersamaan. Itu yang saya mohon penjelasan, Pak. Baik. Begini, saya ambil satu-satu di berdiferensiasi pada aspek proses ya. Proses ini bergantung pada gaya belajar. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang untuk identifikasi gaya belajar dari sisi peserta didik, guru mapel tidak boleh lakukan. Saya ulang. Untuk identifikasi siswa ini auditori atau visual atau kinestetik tidak boleh dilakukan oleh guru mapel. Kenapa? Anda tidak punya ilmunya. Yang punya ilmunya adalah guru BK. Guru BK. Pemetaan akan dilakukan oleh guru BK di awal tahun. Hasilnya direkap per kelas, serahkan ke kepala sekolah dalam tanda petik kurikulum. Kurikulum yang akan kasih ke masing-masing wali kelas. Wali kelas yang akan teruskan ke guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Jadi kita tidak boleh memetakan, tidak punya ilmunya, nanti salah-salah. Ya. Jadi yang boleh memetakan gaya belajar hanya guru BK. Mereka yang punya ilmu. Kita gunakan saja. Itu kan termasuk assessment diagnostik yang non kognitif. Kalau hanya sekadar tanya sehat, ada masalah, dari mana tidak boleh guru mapel. Tapi tanya kamu auditori atau visual jangan. Guru BK. Nah, di kelas misalnya begini. Saya dapati 3 anak ini kinestetik. Berdasarkan data yang saya peroleh dari wali kelas, hasil pemetaan dari guru BK. Yang ini semua visual. Yang ini semua. Yang sebelah sini auditori. Bagaimana saya mengajar 3 kelompok siswa dengan 3 gaya belajar berbeda? Apakah saya akan saya mundur sedikit ya? Yang auditori itu anak-anak yang suka ada penjelasan. Jadi ceramah dia agak suka, lebih suka lihat TPS karena dia dengarkan penjelasan dari temannya dalam satu kelompok atau pasangan. TPS agak kemarin. Itu auditori cocok. Dia suka mendengar penjelasan. Itu yang kemarin saya bilang, kalau auditori itu kadang kita jelaskan dia mata tidak lihat kita, dia lihat apa lain. Tapi antena tinggi, telinganya itu. Saya pernah alami itu ketika ngajar anaknya Pak Pendeta Tenoni, sekarang dia dosen di
kali saya ngajar les privat ya, saya ngajar les privat matematika. Tiap kali saya lihat seseorang lihat kan, saya malah saya tersinggung. Karena memang belum mengerti. Ternyata begitu dia lihat di atas, habis itu sebut jawabannya benar. Tapi secara manusiawi saya tidak nyaman sekali dia tidak lihat saya. Karena saya tidak mengerti. Ternyata kan dia auditori. Dia auditori. Dia tidak peduli dengan yang terlihat, yang didengar. Yang visual itu kan kita harus perbanyak gambar, video, animasi, carta, diagram, skema, kayak gitu. Itu yang visual. Yang kinestetik, nah perbanyak game. Ada kayak kemarin kita 3D forming itu dia suka itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu pokoknya yang melibatkan kegiatan fisik itu dia suka. Anak-anak kinestetik itu kadang datang dari buku hanya satu, bahkan tidak ada kulit, di poin juga hanya isi. Dia tidak peduli dengan penampilan, tapi belum tentu bodoh. Jangan salah. Ada yang menggambarnya bagus sekali. Nah, apakah saya akan mengajar dengan cara ini kamu yang kinestetik toh, yang tukang bata putar segala macam tidur di sini. Minta maaf. Yang visual, nah kamu duduk di sebelah sini, terus yang auditori di sini. Terus saya akan bilang, yang visual dengan kinestetik diam-diam saya mau ajar ini. Tidak begitu. Terus begitu selesai saya bilang ini kamu sudah toh. Sekarang diam-diam saya mau ajar ini. Visual. Saya balik belakang ajar ini visual. Saya lupa kalau ada ini kinestetik. Semuanya ini tiga tidak ada. Tidak ada. Tidak begitu. Ini sebenarnya idenya tim teaching. Idealnya itu tim teaching. Jadi dalam satu kelas ada beberapa guru. Tetapi kita bisa mengurangi atau meminimalkan kekurangannya dengan cara seperti makanan. Kita ke rumah makan prasmanan, rumah makan Padang. Jadi semua makanan tersedia. Tinggal Anda mau pilih makan yang mana. Kan tidak disuruh makan semua. Yang disukai saja. Walaupun kan di pesta kan juga begitu. Di pesta itu kan menunya macam-macam dari ujung ke ujung. Itu kan tuan pesta maksudnya suka yang mana ambil. Walaupun kita ambil semua, sampai di ujung baru bisa pilih. Sudah di ujung, mau jalan kembali mau duduk kita bingung dari semua orang lihat saya pilih. Sampai tarik tangan tergantung. Ya itu malpraktek itu. Maksudnya begini, kita tidak perlu mengelompokkan mereka, tidak perlu. Dan itu salah kalau sampai kelompokkan. Biarkan saja, tetapi saya sebagai guru akan ada bagian dari pembelajaran saya yang ada penjelasannya. Ada bagian pembelajaran saya yang ada video, animasi, bla bla bla. Ada bagian dari pembelajaran saya yang ada game dan bla bla bla. Nanti biarkan yang auditori mengerti pada saat penjelasan, yang visual mengerti pada saat nonton video, yang kinestetik mengerti pada saat saya lakukan semua. Tidak parsial. Yang ini karena ini visual, kamu tidak boleh main game, tidak boleh dengar penjelasan, nonton video saja. Ini yang takut masa lalu, kami juga ada mau main game ini. Tidak begitu, biarkan saja berlangsung. Jadi prasmanan toh, nanti dia mengertinya di bagian mana. Kalau idealnya kita di kelas itu tim teaching ada beberapa guru. Indonesia belum bisa. Bayar yang sudah ada sertifikat lama-lama mau tak yang baru satu saya susah, apalagi satu kelas ada tiga, tidak ada. Jadi begitu termasuk misalnya yang di konten hari ini saya
akan ajar anak-anak menulis teks deskripsi. Bahasa Inggris. Saya lakukan tes awal, diagnostik tes. Ternyata ini jangankan teks deskripsi, bikin kalimat juga belum bisa. Bikin kalimat juga belum bisa, kalimat sederhana belum bisa. Yang ini bikin kalimat sudah bisa, tapi bikin teks deskripsi belum bisa. Kenapa? Karena memang belum belajar. Yang ini karena memang bapak dan mama sertifikasi, dong ikut les. Dong ikut les. Guru belum ngomong teks deskripsi, belum bahas, dia sudah bisa. Sebuat lagi. Mungkin atau tidak? Sekumpul lagi. Mungkin atau tidak? Mungkin ada kelompok ini atau tidak? Mungkin. Kita beromong sama. Sudah sama, karena dia sudah mengerti. Ada. Dia sudah mengerti. Betul. Saya biasa kasih contoh begini, guru PJK Guru PJK dengan gagah perkasa bilang, anak-anak hari ini kita akan belajar cara melakukan tendangan penalti. Maka dia bilang, adakan bola di situ, Anda lari ke arah bola, kemudian tepat kaki seperti ini, kemudian tendang begini ke arah gawang. Kemudian ada anak yang bilang, Bapak, saya lihat di YouTube, Ronaldo kasih tunjuk cara melakukan tendangan penalti yang baik. Tidak seperti yang Bapak kasih tunjuk. Yang Bapak tunjuk, yang Ronaldo kasih tunjuk di YouTube. Untuk melakukan tendangan penalti, jangan pakai ujung kaki seperti yang Bapak kasih tunjuk tadi. Pakai kaki bagian dalam. Kenapa? Karena kalau pakai kaki bagian dalam, bola lebih mudah dikontrol. Satu. Kedua, arah bola akan sulit dibaca oleh penjaga gawang. Itu kata Ronaldo. Supaya Bapak tahu, Ronaldo pernah main di MU, pernah main di Real Madrid, kemudian ke Juventus, dan sekarang main di Al-Nassr. Batal ke Kuba. Dan Ronaldo ini, Bapak, dia sudah 5 kali meraih Ballon d'Or. Ballon d'Or itu penghargaan tertinggi untuk pemain sepak bola di muka bumi, dan Ronaldo sudah 5 kali. Pertanyaannya, lebih baik saya percaya Ronaldo atau percaya Bapak? Kalau saya harus percaya Bapak, Ronaldo pernah main di MU, Real Madrid, Juventus. Bapak main di mana? Bapak main di mana? Kalau harus percaya Bapak, Ronaldo pernah 5 kali Ballon d'Or, meraih Ballon d'Or. Bapak berapa kali? Walaupun ini guru PJK dong akan bilang, kalau ada anak yang berani ngomong begini, pas tulis report, minta nih dari Ronaldo. Saya tambahkan ini untuk bilang bahwa ini juga sambung dari yang mau Flora bilang kemarin. Anak-anak sekarang sumber informasinya terlalu banyak, bahkan bisa jauh lebih tahu dibanding kita. Bukan tidak mungkin, ada hal tertentu tidak semua, tapi ada hal tertentu yang mereka jauh lebih mengerti dibanding kita. Nah, sehingga kita bisa punya 3 kelompok siswa kayak tadi. Ya, kelompok siswa kayak tadi. Ini kita mau bikin teks deskripsi. Ini bahkan bikin kalimat juga belum bisa. Padahal kita berharap itu sudah selesai di SMP. Yang ini bikin kalimat bisa, tapi teks deskripsi juga belum bisa karena memang belum pernah belajar. Hari ini baru akan belajar. Yang ini belum belajar, dia sudah bisa teks deskripsi. Apa yang akan saya lakukan sebagai guru? Apakah saya akan bilang 03 ini terlalu cengangan? Ada dia film. Ada dia film. Ampun. Ya versi kasarnya kan begitu. Nah, kalau terlalu tenang-tenangan satu kelompok sendiri. Nah, ini kelompok yang biasa saja.
Nah ini yang kelompok kita bayangkan perasaan dari ini tiga ini. Sakit hati. Ada cerita dari sekolah tertentu yang gara-gara mengelompokkan seperti ini tiga ini berhenti sekolah. Betul kan? Kenapa? Tidak. Tapi saya pernah dapat cerita itu dan itu yang aku ada guru. Gara-gara ini kurikulum mereka, kami usir kami dari kelas. Bukan diusir, tapi dia memang tidak mau datang. Gara-gara guru baru ini loh guru. Baru angkat buku dari sini, mereka sudah di kelas. Ini tiga, perasaan langsung enak. Langsung sudah datang, ini pasti kita tiga kelompok sendiri. Ini kita bodoh-bodoh ini pasti kelompok sendiri. Itu tekanan psikologisnya luar biasa. Jadi tidak begitu. Tetapi sebagai guru, nah ini yang membedakan antara guru senior dan junior. Guru senior itu lihat senyum saya tahu ini tidak perlu tes itu, lihat senyum saya tahu. Guru senior. Nah, jadi yang saya lakukan apa? Oke, saya tahu mereka ini tiga bermasalah dan mereka tersebar di antara ini semua. Tapi saya tidak akan mengumumkan ini tiga ini aneh. Kalau bos SMP mana? Saya tidak perlu begitu, toh. Apalagi sampai tanya, di SMP kan guru bahasa Inggris apa? Kalau antar guru bahasa Inggris kan biasa saling kenal, toh. Begini dia sebut nama guru pantas. Jangan sampai dia. Dari kuliah dulu dia memperkenalkan. Tidak begitu. Bayangkan perasaan mereka. Jadi dia tersebar. Tapi yang akan saya lakukan adalah terhadap kelompok yang ini, saya akan lihat beberapa orang yang bisa untuk menampingi ketiga ini. Tutor sebaya. Tapi ingat, tidak semua anak punya kemampuan untuk menjadi tutor sebaya. Jadi kita harus jadi cowok ini bisa. Ada orang yang mau pintar, tapi dia tidak mau berbagi. Dia pintar untuk berdiri. Dong bilang dia pintar, hanya untuk berdiri. Komunikasi susah. Akan begitu. Tutor sebaya. Sedangkan yang ini biasa saja, tidak perlu didampingi kan pembelajaran seperti ini. Nah lantas mungkin pertanyaan lanjutannya, nah kapan ini yang tiga ini selesai supaya bisa sejajar ini? Nanti yang ini harus bisa tulis teks deskripsi, yang ini baru bisa bikin kalimat. Iya kan? Nah terus kapan? Ya ingat bahwa pendampingan selain di kelas kan bisa misalnya di jam istirahat. Ini tiga dipanggil, mari kita belajar. Tapi tidak umumkan, kosong bodoh tiga nanti. Atau pas guru tidak masuk, nah dampingi tiga. Atau pas semua sudah pulang, kosong bawa makan siang, kita les tambah, Nah, bagaimana kalau pada akhirnya tetap saja mereka tidak bisa sejajar dengan kelompok ini? Tidak apa-apa, memang dia kelompoknya begitu. Tidak semua orang itu harus sejajar ilmunya di muka bumi. Dia mungkin tidak bisa bikin kalimat dalam bahasa Inggris, menyanyi bagus misalnya. Menyanyi bagus. Memangnya kalau apa tidak bisa bahasa Inggris baru hidup baik di muka bumi? Tidak juga. Atau dulu kan maaf ya, kami dulu kan masih ada A1, A2. Kalau masuk A1 itu baru orang. Kalau itu artinya A4 bukan orang. Maka mau pembagian jurusan orang tua dong yang mengerti. Semua harus di A1 karena kalau A1 baru ditambah anggaran. Padahal dia tidak tahu kami yang A1 yang hafal integral sampai 53 utang banyak. Yang belajar akuntansi tahu kelola uang malah hidup enak sekali. Jadi tidak ada jaminan bahwa Anda jago di satu bidang terus akan hidup akan menjelaskan. Oh ini kami yang A1 juga tiap bulan kena telepon dari dealer, tetangga, kawan, sampai
pas lewat di tengah berubah berangkai. Padahal ini ada hafal integral di part 3. Jadi begitu ya. Jadi tidak prasmanan sistemnya begitu ya, mengertinya begitu. Saya sebagai guru siapkan saja, dia mau yang mana, biarkan. Oke? Jadi jangan bikin ribet ya. Jangan bikin ribet. Kita cukup ribet. Masalahnya selalu ada dan baru setiap hari. Tidak usah tambah masalah lain. Jadi kurikulum jangan sampai bikin kita pusing. Oke, cukup di situ ya. Kami serah. Kita diskusi ya. Penjelasan Bapak ini terlalu menarik. Kasus 3 orang itu. Ketika kan kita ngomong proses nih Bapak ya, produk. Nanti ketika rapor, kita ngomong rapor ya Pak. Kita harus berpikir, berarti kita juga harus berpikir bagaimana rapornya, karena setiap pembelajaran itu harus diakhiri dengan terselesaikannya TP. Nah ini kali masalah belum bisa nih. Sementara dengan TP ini, sehingga ketika Bapak Doni merancang kembali atau memberi masukan kembali tentang materi itu sedikit, mungkin ini juga dikasih masukan juga tentang model raportnya, karena bagaimana raport itu dirancang sehingga mereka tidak merasa dikategorikan, tapi bagaimana raport itu membuat mereka harus tetap naik kelas, tapi mereka harus berlanjut untuk TP yang belum diselesaikan. Nah itu yang mungkin kita pikirkan. Dan yang kedua tadi Bapak bilang kita melabelkan. Saya pikir di kurikulum Merdeka juga dilarang melabelkan Bapak. Bahkan di panduan terbaru itu, kalau kita baca yang asesmen terbaru itu pemetaan kebutuhan belajar itu jangan sampai melabelkan. Pertanyaan saya, ketika sekolah diminta memetakan berdasarkan ahli, itu benar tuh, berdasarkan ahli itu setiap semester kah atau 1 tahun kah atau kapan? Karena di panduan terbaru asesmen itu bisa berubah, seperti hobi, minat, bakat, ini bisa berubah. Jadi kita tidak kaku bahwa nanti dia visual ini anaknya ini visual ini. Jadi seberapa besar atau seberapa durasi atau seberapa lama kita bertahan dengan pemetaan yang sudah dilakukan kurikulum. Terima kasih Bapak, kita diskusi. Ya. Itu saya mulai dari pertanyaan terakhir. Itu yang saya maksudkan dengan kita menyiapkan saja. Tidak ada kalau saya visual terus dari sekarang sampai meninggal visual terus. Bisa berubah. Bisa berubah, karena itu saya sebagai guru saya siapkan saja. Jadi mau berubah saya sudah ada kan. Bahwa kemarin dia suka nasi goreng, hari ini dia suka ayam goreng, saya sudah siap. Jadi dia bisa pakai, dia mau makan yang mana saja kan. Saya siapkan video, saya siapkan ada penjelasan, saya siapkan ada games. Ya, semuanya berjalan di kelas. Jadi dia mau berubah kemanapun tersedia. Kira-kira analoginya begitu ya. Jadi tidak akan masalah. Nah, kalau ditanya terus saya perlu pemetaannya kapan? Apakah setiap 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, atau berapa tahun? Nah, itu tidak di panduan tidak disebut sama sekali ya. Tapi orang BK yang mengerti, kalau dipaksa harus menjawab, ya misalnya setiap tahun pelajaran dibuat tidak masalah. Tapi orang BK yang paling mengerti. Jadi kalau guru BK bilang ini sudah hasilnya, tidak ada perubahan, nah, ikut sudah, tidak usah berdebat ya. Kita tidak mengerti. Jadi biarkan itu kewenangan itu ada di guru BK, mereka yang paling paham. Misalnya kalau mereka bilang tidak, kita harus per semester, kita per tahun, nah, kita ikut saja. Karena saya juga tidak mengerti. Ilmu itu kan ada di guru BK. Bapak Mas dan tambah. Baik, terima kasih Bapak Yandri. Sangat benar. Kita berikan apresiasi untuk Bapak Yandri dulu. Ibu Mesra, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik untuk kita semua. Nah, ini yang mungkin kita sebagai guru mempersiapkan itu. Kita dari program BK
menyiapkan untuk arah peminatan siswa. Kita kategorikan, tadi sudah sampaikan itu. Jadi sesuai dengan gaya belajar masing-masing kita sudah sampaikan. Nah, ada anak yang ketika awal masuk dengan tipe dan gaya belajar yang awal masuk, tetapi 6 bulan kemudian dia bisa berubah dengan kondisi dan keadaan saat itu. Kenapa? Karena mungkin ada anak yang ketika dia masuk pada satuan pendidikan yang lembaga baru itu kan dia baru mau mengenal teman-teman yang lain. Gaya belajarnya berbeda. Tetapi kita punya hak untuk kita tetapkan anak itu, kita menghantarkan dia sesuai dengan gaya belajar saat itu. Namun dalam perjalanan anak itu juga bisa berubah. Dia mungkin saat masuk itu dengan ini audio. Mungkin ketika dalam perjalanan itu visual. Kita guru yang harus memahami anak itu dan kita kelompokkan supaya seperti apa yang tadi Pak Yani sudah sampaikan itu, untuk kita bisa dengan metode kita, dengan model-model pembelajaran kita sudah dapatkan itu, kita memberikan anak itu penguatan sehingga anak itu ke depan dia bisa memahami dan sesuai tuntutan yang Pak Ibu Mesra sampaikan akan tujuan pembelajaran itu tercapai. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yani. Tambahannya adalah kita tidak mengelompokkan, kita tidak mengelompokkan, tetapi saya punya petanya. Mengerti maksudnya? Bukan mengelompokkan, tapi kita tahu petanya. Oh, lebih banyak yang auditori. Oh, lebih banyak yang kinestetik. Oh, lebih banyak yang visual. Kita tahu petanya. Tapi tidak suruh duduk sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan kesiapan belajar, juga sesuai minat. Tidak. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kalau sampai akhir juga mereka hanya bisa bikin kalimat, akhirnya tidak bisa bikin teks deskripsi. Saya tulis apa di rapor, kata TP-nya mengirimkan, dia bisa tulis teks deskripsi. Kita kembali ke konsep atau definisi dari belajar. Belajar itu apa? Berbagi tingkah laku, pengetahuan, keterampilan. Oke. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi semakin tahu. Iya kan? Belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi semakin tahu. Bagi kelompok yang lain yang banyak ini, dia dari tahu menjadi semakin tahu. Dari yang ini, dari tidak tahu menjadi tahu. Belajar atau tidak? Belajar. PR kita adalah sebagai guru, nah dan ini PR besar sebenarnya di guru BK juga, harus mampu mengidentifikasi apa kelebihan dari setiap anak. Kalau ternyata dia dia matematika jelek, bahasa Inggris jelek, tapi dia bisa menyanyi, kasih tahu guru seni, ajar ini anak baik-baik menyanyi. Matematika bahasa Inggris, kakak tidak usah sakit hati dengan dia nilai jelek di situ. Memang dia tidak berminat di situ, tidak usah paksa. Ada lain, mungkin matematika bagus tapi olahraga ngeri, tidak mau gerak. Ya, suruh begini-begini saja. Dia setengah mati. Tapi berhitung keren. Kasih tahu guru matematika, bimbing ini anak di matematika. Minatnya memang di situ. Nah, itulah kenapa saat ini kita tidak lagi diminta untuk ada ranking. Karena ranking itu rata-rata dan semua mapel kan? Rata-rata dan semua mapel. Setiap anak itu punya kelebihan dia. Keadaan itu sebenarnya keadaan kitab suci toh, kita semua diciptakan unik. Tidak ada bilang kita harus punya kelebihan di segala bidang, tidak bisa. Tugas kita adalah cari tahu ini anak kelebihannya di mana. Terus mungkin ada guru yang bilang, saya kuliah dia matematika jelek, bahasa Inggris juga jelek, menyanyi jelek, olahraga jelek. Dia lebih dia apa? Sekolah paling dia, dia tetap. Dia tidak. Ingat. Kita, mungkin kita yang belum ketemu kelebihannya. Kitanya yang belum ketemu. Misalnya begini yang tadi, matematika jelek, bahasa Inggris jelek, olahraga jelek, menyanyi jelek. Ternyata dia jago masak. Dan itu tidak terlihat di sekolah, terlihatnya.
Dia tidak punya kelebihan apapun. Kalau ada guru yang berani ngomong begini, bahwa Yana tidak punya kelebihan apapun, dia sedang menghina Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak akan menciptakan orang tanpa kelebihan. Kita yang belum menemukannya. Kita yang belum menemukannya. Jadi jangan langsung di sini nah, bahwa bagaimana dengan yang tadi? Nanti di rapor saya tulis berapa? Tulis seperti yang dia bisa. Naik kelas atau tidak naik kelas? Naik. Kenapa? Tidak ada kriteria kenaikan kelas di panduan. Tidak ada. Tidak ada kriteria kenaikan kelas. Kalau mau buat di level satuan pendidikan. Tapi secara nasional tidak ada. Tidak ada. Artinya ini layak naik. Kalau kita berhasil menemukan apa kelebihannya. Dia tidak bisa matematika, olahraga, berat, tapi bisa menyanyi. Menyanyinya itu yang bikin dia kelas. Karena apa? Di muka bumi ini kamu tidak harus punya 100 kelebihan untuk bisa bertani ini. Cukup satu saja dan kamu ahli di situ, kamu bisa ini. Jadi tugas kita adalah temukan apa kelebihan dari anak. Nah, kalau belum ketemu tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Mungkin belum waktunya, karena kita belum ketemu saja. Jadi, biasanya orang bilang begini, ada kalimat yang biasa orang bilang begini. Berarti di kurikulum 2013, kurikulum mereka ini, semua anak harus naik kelas. Iya kan? Sampai kemudian ada kita yang sekolah dulu kalau begini yang anak dong nanti tidak leken kita nih. Tidak peduli, kalau dia tahu pasti dia kelas. Nah itu pemahaman yang keliru. Yang harus kita lakukan adalah identifikasi kelebihan tadi. Dan sebenarnya begini, maaf untuk para wali kelas. Biasanya ketika mau naik kelas, baru para wali kelas datang ke guru mapel. Kakak, ini anak sebenarnya naik kelas, tapi di kakak punya saja yang belum tuntas. Hanya kakak punya, yang lain tuntas. Hanya kakak punya yang belum. Padahal di belakang ini ada 5 ini. Jadi ini wali kelas ini kalau masuk surga itu harus dapat nomor muda. Karena mereka pejuang untuk menyelamatkan anak-anak. Dia akan bilang hanya kakak punya yang belum tuntas. Nah, biasanya guru mapel akan kadang akan bilang begini. Kok memang dia terlalu pemalas, bodoh dia begini memang begini. Jangan masuk. Saya bukan dia berat, biar sudah. Tapi wali kelas namanya juga pejuang. Dia akan pakai kata-kata terakhir. Kalimat terakhirnya adalah kakak, lagu ada hati. Masa kakak tidak ada hati? Dan kalau ngomong begini, biasa guru mapel noe. Guru mapel noe dan akan terlihat dari mukanya. Itu tinggal wali kelas jalan ke samping sedikit bertanya. Jadi kakak minta tulis berat. Itu sudah. Guru mapel balik belakang berat ator sudah. Selesai. Itu namanya menolong anak di ujung jalan. Kalau mau tolong anak itu caranya begini. Di setiap TP kan kita ada sumatis TP. Artinya dari ulangan sumatis TP pertama dari bab 1 saja kita tahu ini anak bermasalah kan? Iya kan? Bukan tiba-tiba mau naik kelas baru kita kaget kenapa ini anak tidak tuntas. Nah kakak ada yang TP 1 kakak di mana? Kakak di mana? Nah dari TP 1 kita sudah tahu ini anak bermasalah. Kalau mau tolong dia langsung remedial. Nah terkait dengan remedial itu ini jadi khotbah panjang sekali Remedial ini yang biasa kita lakukan itu adalah kemarin ulangan, hari ini saya periksa, saya analisis, yang tidak tuntas besok saya panggil sini kerja ulang di soal yang kemarin. Itu malpraktek. Itu remedial yang malpraktek.
Remedial yang benar adalah hari yang kemarin ulangan, hari ini saya periksa, dia tidak tuntas, panggil dia kasih belajar ulang. Setelah belajar ulang, baru tes. Karena percuma, kemarin dia tidak bisa, kita tidak bikin apa-apa, hari ini tes ulang, 0 ulang. Maka akan berakhir dengan ini ada 50 soal lu kerja sudah. Mau benar, mau salah, pokoknya kerja. Di akhir yang penting sesuai dengan KKN. Sesuai dengan KKN. Nah, jadi remedialnya jangan remedial tes saja, tapi ada remedial teaching. Setelah remedial teaching baru remedial tes. Kasih belajar ulang, baru tes. Nah, pertanyaan bagusnya adalah soal sama atau beda. Yang penting bukan soalnya sama atau beda, tapi indikator yang diuji sama. Jadi bukan soalnya harus sama atau beda. Soalnya bisa beda, tapi yang diuji indikator yang sama. Itulah pentingnya bikin kisi-kisi. Karena kalau kakak tidak bikin kisi-kisi, mau ulang, mau bikin soal ulang, dasarnya. Oke, jadi bukan soal sama soalnya, tapi indikatornya yang harus sama. Ya, yang lalu pakai nama Joni, nah sekarang ini toh. Yang tadi 18, tadinya 18, sekarang 16. Tapi indikator yang diuji sama. Nah, jadi remedial bukan hanya remedial tes, tapi remedial teaching. Jadi maksudnya kalau remedial itu kan dilakukan di luar jam, tidak di dalam jam ya. Karena di program kita kan tidak ada hari ini khusus remedial, kan tidak ada. Di luar kan, di luar jam. Maka nasihat saya adalah jangan jadi guru yang terlalu rajin, jadilah guru pemalas. Itulah, jangan jadi guru rajin, jadilah guru pemalas. Guru rajin itu yang mengajar suka-suka, asal-asal, akhirnya anak-anak tidak mengerti. Orang lain pulang tidur dia masih mengajar. Itu terlalu rajin. Kalau guru pemalas, sebelum mengajar dia akan pikir, ini saya akan mulai dari sini. Intinya ini saya akan tutup dengan cara begini supaya satu kali mengajar langsung mengerti. Tidak cari ke saya kerja di sore hari toh. Itu guru pemalas toh. Orang lain sudah tidur, saya guru kok remedial. Baru tidak bayar lagi. Remedial tidak bayar. Remedial itu tidak bayar. Itu murni kesalahan, dianggap murni kesalahan guru. Makanya remedial. Makanya kan orang lain pada remedial pasti sesuai KKN selesai sama remedial. Nah, kalau mau tolong anak kan setiap selesai satu bab, satu TP itu kan kita remedial. Ujungnya kan tuntas toh. Bab 2 dia itu tuntas lagi remedial tuntas. Kalau dia tuntas terus setiap bab. Terus apa alasan dia tidak naik kelas? Apa alasan tidak naik kelas? Dia tuntas semua bab. Nah, maka kata-kata atau kalimat yang benar itu bukan semua anak harus naik kelas, bukan semua anak harus naik kelas. Kalimat yang benar adalah harusnya semua anak naik kelas. Jadi bukan semua anak harus naik kelas, tapi harusnya semua anak naik kelas. Jadi bukan semua anak harus naik kelas, tapi harusnya semua anak naik kelas. Kenapa? Kita ada media terus. Nah, kalaupun tadi di kurikulum ini kan semua anak naik kelas toh. Semua anak naik kelas karena dia punya kelebihan. Dia cukup punya satu kelebihan saja sudah. Alasannya itu membuat dia naik kelas. Jadi kalau mau tolong anak, jangan tolong di ujung jalan, tapi tolong dia sepanjang jalan. Ya, proses. Jadi bukan tolong dia di ujung jalan, tapi tolong dia sepanjang jalan. Itu yang benar. Supaya pada wali kelas saya takut terlalu lama jadi wali kelas dan lama leher begini. Karena tiap kali kenaikan kelas harus diri leher dimulai. Kalau guru malah kenapa dong sengaja bakancing leher, itu wali kelas sampai setengah malam. Labu ada hati. Masa ibu tidak ada hati. Itu noe babeceng selesai. Apalagi majelis banyak, itu kata-kata agama dong keluar. Oke, selesai ya? Halo? Ya. Kita kembali ke sini.